menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan kita renungkan hari ini diambil dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Dan salah satunya yang akan kita dengarkan pada hari ini yakni mengenai penabur yang keluar menaburkan benihnya. Penabur itu menaburkan benihnya ke semua tempat
tanpa membeda-bedakan. Tentu harapannya benih itu akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Nah, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kebenaran kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Tentu harapan kita adalah benih sabda yang kita wartakan itu, kebenaran Injil yang kita sampaikan itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup orang, di dalam hati setiap orang yang mendengar pewartaan kita. Sama seperti yang saya lakukan sekarang ini. Nah, saya baru saja memperdengarkan kepada kita sabda Tuhan, Injil Tuhan tentang penabur, dan saya menyampaikan renungan kepada kita semua. Tentu harapan saya adalah bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya wartakan buah permenungan ini, itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam diri saudara-saudari semua. Nah, begitu juga kita sebagai yang penerima pewartaan. Tentu yang diharapkan dari kita adalah bahwa benih sabda yang ditaburkan kepada kita itu harus bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Tetapi dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar, bahwa pertumbuhan tanah itu berbeda-beda tergantung pada jenis tempatnya. Ada tempat itu di pinggir jalan yang tanahnya keras, sehingga benih yang ada di sana tidak dapat bertumbuh dengan baik dan tidak dapat berbuah. Ini bisa kita ibaratkan seperti hati kita yang mengeras terhadap sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita, terhadap kebenaran Tuhan yang disampaikan kepada kita, tetapi kita menutup hati kita rapat-rapat, mengeraskan hati kita terhadap sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita, sehingga benih pewartaan itu, sabda Tuhan itu tidak dapat bertumbuh, berkembang, apalagi berbuah di dalam hidup kita. Tentunya yang diharapkan dari kita adalah seperti tanah yang subur tadi yang kita dengarkan, di mana ketika benih itu ditaburkan, dia bertumbuh dengan baik, kemudian berbuah, ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Tentu ini menjadi warta gembira bagi si penabur, karena benih yang dia taburkan itu akhirnya berbuah berlipat-lipat. Karena itu, mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita terbuka terhadap sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengaplikasikan, menerapkan sabda Tuhan itu, mempraktekkan, menempatkan dalam tindakan kita, sehingga sabda itu berbuah lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, lewat cara hidup kita. Semoga permenungan kita pada hari ini sungguh bermanfaat untuk menumbuhkan iman, harapan, dan cinta kasih di dalam hati kita. Sekian dan terima kasih.